Dia seorang pemimpin gereja. Dia tidak mau menerima saudari yang diawasi PKT untuk masuk ke gerejanya. Saat kebetulan tersesat, dia memikirkannya kembali. Melalui pengungkapan firman Tuhan, dia melihat fakta akan kerusakannya. Saat bertindak sesuai firman Tuhan, dia merasa aman dan senang. Pada Agustus 2019, lewat surat, pemimpin memintaku menjemput seorang saudari. Kulihat alamat rumahnya ada di sekitar gereja tetangga. Kupikir, kenapa dia dipindahkan ke gereja kami? Kenapa tidak ke gereja yang dekat? Tapi kupikir lagi, gereja butuh bantuan untuk berbagai pekerjaan, jadi kuputuskan untuk menjemputnya. Apapun tugasnya dahulu, kami perlu tambahan bantuan. Lalu kubaca di surat, tertulis namanya Cuyun. Tiba-tiba aku ingat, aku bertemu saudari Cuyun beberapa tahun lalu. Usianya 40 tahun. Kalau benar dia bisa jadi pemimpin atau pekerja di gereja. Aku bisa dapat tambahan bantuan. Memikirkannya membuatku senang. Meski rumahnya jauh, aku hanya ingin segera membawanya ke gereja. Dengan alamat di surat, ku cari rumah saudari Cuyun. Dan ku ketuk pintu. Tapi orang yang membuka pintu sangat tua, bukan Cuyun yang ku ingat. Aku segera bicara, maaf aku salah rumah. Aku berbalik dan pergi, tapi dia mengikutiku dan bertanya, cari siapa? Aku mencari Cuyun. Jawabnya, aku Cuyun. Ku ikuti dia masuk rumah. Dari obrolan aku tahu, dia ditangkap PKT dan dipenjara 3 tahun. Iya. Polisi masih memantaunya setelah dibebaskan. Dia tidak bisa ikut pertemuan di kampungnya. Dia terpaksa ke rumah putranya untuk melanjutkan kehidupan bergereja. Situasi begini perlu segera diatur. Iya. Tapi aku tidak membuatnya. Setelah tahu situasinya, aku sangat kecewa. Andai saja dia Cuyun yang ku kenal. Jika dia bergabung, aku akan mendapat bantuan. Cuyun yang ini pernah ditangkap. Dan polisi masih memantaunya. Artinya dia tak bisa mengerjakan tugas apapun. Gereja sudah kekurangan staf. Kini harus ada yang menemui dia seorang. Kalau polisi juga mengincar semua yang berhubungan dengannya, kerugiannya sangat besar. Tidak. Dia tidak boleh masuk ke gereja kami. Aku akan menyurati pemimpin dan minta dia dikirim ke gereja terdekat. Setelah mengetahui situasinya, aku bersiap pergi. Aku tidak bertanya apa dia mengalami kesulitan. Benar. Bertahun-tahun dia di penjara, tak punya kehidupan bergereja. Dia sangat butuh bantuan. Iya. Dengan mendesak dia bertanya, kapan kau akan kembali? Aku asal jawab, tunggu saja, nanti setelah ada pembahasan. Di perjalanan pulang, sambil berjalan aku merasa menyesal. Pemimpin tidak tahu apapun. Cuyun tinggal dekat dengan gereja tetangga. Kenapa mereka tidak menjemputnya? Perjalanannya sangat jauh buat kami. Nanti juga kami akan membuang-buang waktu menemuinya. Aku bersungut dalam hati sambil terus berjalan ke utara. Di perjalanan, aku sadar aku tersesat. Saat menanyakan arah, ternyata aku menuju arah berlawanan, keluar kota. Kenapa kau ke arah berlawanan? Iya, aku juga heran. Aku sudah pernah melewati jalan ini, kenapa bisa tersesat? Waktu itu tidak kupikirkan. Setibanya di rumah, kusurati pemimpin dan meminta Cuyun dipindahkan ke gereja terdekat. Hari-hari setelah kukirim surat itu, aku selalu merasa tak tenang. Seakan ada yang salah. Aku tidak tenang saat membaca firman Tuhan dan tidak fokus saat persekutuan. Aku sadar
mungkin telah melawan kehendak Tuhan. Lalu aku berdoa mencari Tuhan, memohonnya menuntunku mengenali diri. Setelah berdoa, tiba-tiba aku teringat saat aku tersesat. Aku sadar, dalam urusan menerima cuyun, aku hanya memikirkan kepentinganku. Kalau berguna buatku, aku terima. Tapi kalau tidak, ku tentang, ku tolak, dan ku keluhkan. Aku tidak peduli dengan kehidupan saudariku. Baru kemudian setelah membaca firman Tuhan, aku memahami masalahku. Akan kubacakan. Baiklah. Hal terkait kepentingan orang menyingkapkan diri mereka. Kepentingan berkaitan erat dengan kehidupan orang. Dan segala yang ditemui setiap hari melibatkan kepentingan mereka. Contohnya, saat kau membicarakan suatu hal, kepentingan apa yang terlibat? Saat dua orang membahas sesuatu, kepentingan dalam hal ini adalah siapa yang mampu bicara fasih, siapa yang dikagumi, dan siapa yang dipandang rendah. Selain ini, pengejaran kepentingan melibatkan apa saja. Saat orang berbuat sesuatu, mereka terus mengukur, mempertimbangkan, merenungkan, dan memeras otak tentang apa yang menguntungkan mereka dan apa yang tidak. Apa yang bermanfaat bagi kepentingan mereka dan mencegah kerugian kepentingan. Apa yang memberi penghargaan terbesar dan imbalan material terbaik, dan bagaimana menerima manfaat yang terbesar. Sebelum manusia mengalami pekerjaan Tuhan dan memahami kebenaran, natur iblislah yang mengendalikan dan menguasai mereka dari dalam. Secara spesifik, apa yang terkandung dalam natur itu? Misalnya, mengapa engkau egois? Mengapa engkau mempertahankan posisimu? Mengapa kau memiliki emosi yang kuat? Mengapa engkau menikmati ketidakbenaran dan menyukai kejahatan? Apakah dasar kesukaanmu akan hal-hal seperti itu? Dari manakah asal hal-hal ini? Mengapa engkau begitu senang menerimanya? Saat ini, engkau mengerti sebab utamanya racun iblis ada dalam diri manusia. Jadi, apakah racun iblis itu? Bagaimana itu dapat disingkapkan? Misalnya, jika kau bertanya bagaimana seharusnya orang hidup, untuk apa orang hidup? Orang akan menjawab, tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Satu frasa ini mengungkapkan penyebab masalahnya. Falsafah dan logika iblis telah menjadi kehidupan manusia. Apapun yang orang kejar, mereka lakukan demi diri sendiri. Jadi, mereka hidup demi diri sendiri. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya. Ini adalah falsafah hidup manusia dan mewakili natur manusia. Perkataan ini menjadi natur manusia yang rusak. Potret sebenarnya dari natur iblis manusia. Dan natur ini telah menjadi dasar bagi keberadaan manusia yang rusak. Selama ribuan tahun, mereka hidup menurut racun iblis ini hingga hari ini. Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkap keadaanku. Aku tahu aku egois dan tercela. Dalam segala hal, aku hanya memikirkan kepentinganku dan mencari cara memaksimalkan keuntunganku. Aku tak pikirkan saudara-saudari, apalagi pekerjaan gereja. Saat aku diminta menjemput saudari Cuyun, kupikir dia bisa bekerja untuk gereja dan meringankan beban kerjaku sehingga pekerjaanku lebih efektif dan aku tampak lebih baik. Jadi aku tak sabar membawanya. Tapi waktu tahu dia bukan saudari yang kukenal dan merupakan ancaman keamanan, aku sadar dia tidak bisa bekerja dan ada yang harus menemuinya sendiri. Pikirku selain tidak bisa meningkatkan produktivitas kami, dia juga membahayakan keselamatan kami. Aku tidak setuju. Mengeluh pengaturan itu tidak masuk akal. Ku coba mengirimnya ke gereja tetangga. Hidup dengan racun iblis, tiap orang memperjuangkan kepentingannya, membuatku egois dan tercela.
Aku hanya peduli pada kepentinganku dan diriku sendiri. Tuhan melihat isi hati kita. Bagaimana Tuhan tak benci pemikiranku? Ya, karena kepentingan sendiri, sulit menerapkan kebenaran. Pasti. Saat tahu saudari Cuyun dipindah ke gereja tetangga, aku merasa bersalah terhadapnya. Aku tahu aku harus menerapkan firman, tidak memikirkan kepentingan sendiri. Setelah beberapa saat, ada surat lagi dari pemimpin. Beberapa orang kabur dari PKT, dan kami harus mengatur kedatangan mereka ke gereja kami. Kali ini, aku tidak boleh memikirkan kepentingan sendiri. Iya. Meski mereka tidak bisa melakukan tugas, aku siap menerima mereka agar mereka punya kehidupan bergereja. Iya. Aku pergi ke alamat yang diberikan pemimpin, menyambut mereka di gereja, dan membuat pengaturan. Setelah melakukannya, aku merasa tentram dan tenang. Syukur kepada Tuhan. Kemudian, polisi juga mengawasiku sehingga aku menjadi ancaman keamanan. Aku tidak bisa ikut pertemuan dan bekerja. Itu masa yang sangat sulit bagiku. Iya. Aku merindukan saat-saat bisa bertemu semua orang dan bekerja. Iya. Aku menantikan bertemu saudara-saudariku lagi. Mempersekutukan kebenaran dan berbagi. Kerinduanku akan kehidupan bergereja dan akan saudara-saudari menyiksaku. Iya. Saat itu aku mengerti perasaan mereka yang dikejar PKT saat tidak punya kehidupan bergereja atau menghubungi saudara-saudari. Iya. Aku teringat saudari Cuyun yang kulempar ke gereja tetangga. Waktu itu, kupikir karena dia tidak bisa bertugas, dia tak membantu pekerjaan gereja. Namun aku tidak memikirkan betapa tersiksanya dan menderitanya dia. Setelah ditahan 3 tahun lebih, masih di bawah pengawasan setelah bebas, serta tidak bisa hidup bergereja. Iya. Demi ikut pertemuan, dia harus datang dari kampungnya ke gereja kami, dan agar bisa menghubungi saudara-saudari. Namun, aku malah menolaknya tanpa kata-kata penghiburan atau simpati. Aku pun makin merasa bersalah. Kenapa aku dingin dan tak berperasaan? Aku tidak punya kemanusiaan. Syukurlah kau disingkapkan, merenung dan juga mengenal diri. Iya. Lalu, ku baca firman yang menyingkap antikristus dan membantuku melihat masalah lebih jelas. Akan kubacakan. Baiklah. Perwujudan kejahatan dan kekejaman antikristus adalah ada tujuan dalam perbuatan mereka, mendahulukan kepentingan sendiri, dan cara mereka tercela, kasar, kotor, hina, dan mencurigakan. Tidak ada ketulusan dalam tindakan dan prinsip mereka memperlakukan orang. Mereka memanfaatkan orang dan menyingkirkannya jika orang itu tidak berguna lagi. Jika kau berguna bagi mereka, mereka akan berpura-pura peduli. Bagaimana kabarmu? Apakah ada kesulitan? Aku bisa membantu mengatasinya. Beritahu aku kalau kau ada masalah. Sungguh beruntung hubungan kita sebaik ini. Mereka tampak begitu perhatian. Namun ketika engkau tidak berguna lagi bagi mereka, mereka akan mengabaikanmu, menyingkirkanmu, dan berlaku seolah tidak kenal. Ketika engkau sungguh ada masalah dan minta bantuan, sikap mereka tiba-tiba berubah. Perkataan mereka tidak lagi menyenangkan seperti dulu. Mengapa mereka begini? Karena engkau tidak berguna lagi, sehingga diabaikan. Dan bukan itu saja. Jika mereka mendapatimu melakukan kesalahan, mereka menjadi dingin dan sinis terhadapmu, bahkan mungkin mengutukmu. Cara macam apa ini? Inikah perwujudan kebaikan dan ketulusan? Ketika antikristus memperlihatkan kejahatan ini terhadap orang lain, adakah sedikit saja kemanusiaan?
atau ketulusan terhadap orang? Sama sekali tidak. Semua tindakan mereka adalah untuk keuntungan, kesombongan, dan reputasi mereka agar mereka punya status dan ketenaran. Jika bertemu orang yang dapat dimanfaatkan, mereka manfaatkan. Jika orang itu tidak dapat dimanfaatkan, mereka bersikap merendahkan. Meski engkau berinisiatif menyapa, mereka akan mengabaikanmu, seolah engkau tidak terlihat. Namun jika kelak mereka membutuhkanmu, sikap mereka tiba-tiba berubah, dan mereka bisa membingungkanmu karena menjadi sangat perhatian dan ramah. Mengapa sikap mereka menjadi berubah? Karena kau berguna. Benar, karena menganggap kau berguna, sikap mereka pun berubah. Amin. Amin. Saat membaca firman Tuhan, aku merasa sedih dan bersalah. Perbuatanku sama dengan perbuatan antikristus. Di setiap situasi, aku punya maksud dan memikirkan kepentingan sendiri. Aku selalu berhitung dan memanfaatkan orang. Aku tak mengasihi saudara-saudariku, tak tulus atau baik hati. Saudari Chuyun sudah lama diawasi PKT dan tak punya kehidupan bergereja. Seharusnya aku mengerti situasinya, menyokong dan membantunya, Iya. mengatur agar dia bisa ikut pertemuan dan melakukan tugas sebisanya. Iya. Tapi aku khawatir dengan ancaman keamanan. Kupikir dengan menerimanya, pekerjaan gereja tidak akan terbantu, dan kami harus mengeluarkan tenaga ekstra. Paling buruk, dia membahayakan keamanan semua orang dan memengaruhi pekerjaan gereja. Jadi, aku tidak peduli dia punya kehidupan bergereja atau tidak. Dan aku tidak menanyakan keadaannya. Aku hanya mau menyingkirkannya dan tidak mau menerimanya. Aku begitu tega dan egois, tidak punya kemanusiaan. Tanyaku pada diri sendiri, aku tidak memikirkan saudariku dalam perkara kecil. Tak ada belas kasihan. Bagaimana mungkin bantuan yang dulu kutawarkan tulus? Benar. Melalui perenungan, aku tahu seringkali aku membantu saudara-saudari karena aku pemimpin gereja. Kupikir dengan menyokong dan memastikan keadaan mereka normal, aku berhasil dalam tugas dan menunjukkan citra yang baik. Kini aku sadar tindakanku tidak peka pada kehendak Tuhan, dan aku tidak memenuhi tanggung jawab seorang pemimpin. Aku justru melindungi reputasi dan statusku. Kelihatannya aku melakukan tugas, tapi sebenarnya aku menjaga kepentinganku sendiri dan memakai orang lain sebagai batu loncatan dalam mengejar reputasi. Iya. Perbuatanku menjijikan bagi Tuhan, dan aku di jalan yang menentang Tuhan. Sebenarnya keadaanku sama. Aku selalu memikirkan kepentinganku sendiri dan tidak bisa berlaku adil. Jika orang kerjanya baik dan membuatku tampak baik, aku mau membantunya. Kalau orang kerjanya buruk, kupandang rendah dan kuabaikan. Setelahnya, aku merasa bersalah, tapi aku tidak pernah merenung. Kini aku tahu, aku egois dan tercela. Iya, kalau tidak mengalami derita kehilangan hidup bergereja, aku tidak akan tahu penderitaan saudara-saudariku tanpa pertemuan dan hidup bergereja. Iya. Aku juga tak akan mengenali watak antikristusku yang jahat. Kemudian aku membaca kutipan lain. Hei, boleh kubacakan? Tentu, ini Baiklah. Masalah dengan orang yang mengejar kepentingannya sendiri adalah tujuan mereka, itu tujuan iblis, tujuan yang jahat dan tidak adil. Saat orang mengejar kepentingan pribadi seperti gengsi dan status, tanpa disadari mereka menjadi alat iblis, saluran bagi iblis, dan terlebih lagi perwujudan iblis. Mereka memainkan peran negatif di dalam gereja, terhadap pekerjaan gereja,
dan kehidupan bergereja yang normal, serta pengejaran normal umat pilihan Tuhan. Efeknya adalah mengganggu dan merusak. Mereka memiliki efek negatif. Amin. Amin. Firman Tuhan ini membuatku sadar, kalau bekerja tanpa menerapkan kebenaran, menjaga reputasi dan status, mau berkorban sebesar apapun, kita akan berperan negatif di gereja dan menjadi saluran bagi iblis. Iya. Kita hanya akan mengganggu pekerjaan gereja dan merusak jalan masuk kehidupan saudara-saudari. Iya. Aku teringat akan saudari yang terpaksa jauh-jauh mendatangi kami untuk ikut hidup bergereja. Dia tulus percaya kepada Tuhan. Andai punya sedikit kemanusiaan, aku tak akan bertindak seperti itu. Aku ini pemimpin gereja, tapi saat saudari Cuyun dalam masalah, aku tak menolong. Dengan tega dan kejam kukirim dia ke gereja lain. Makin kupikirkan, makin kubenci diriku. Aku merasa berutang padanya, juga Tuhan. Aku menghadap Tuhan dan berdoa. Tuhan, aku hanya memikirkan kepentinganku sendiri dan tidak mengasihi orang lain. Aku sangat egois dan keji. Tuhan, aku mau bertobat. Lalu dalam firman Tuhan, aku membaca kerelaan dan kepedulian Tuhan yang tanpa pamrih bagi manusia. Aku makin malu akan sikap egois dan kejiku. Sebanyak apapun firman Tuhan yang kau dengar, sebanyak apapun kebenaran yang mampu kau terima dan telah kau pahami, sebanyak apapun kenyataan yang kau jalani atau hasil yang kau peroleh, ada fakta yang harus kau pahami. Jalan kebenaran dan hidup dari Tuhan dianugerahkan cuma-cuma untuk semua orang. Dan ini adil bagi setiap orang. Tuhan tidak akan lebih menyukai seseorang karena dia telah lama percaya atau banyak menderita. Dan tidak akan menyukai atau memberkati orang karena dia telah lama percaya atau banyak menderita. Juga tidak akan memperlakukan orang berbeda karena usia, penampilan, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Iya. Setiap orang memperoleh yang sama dari Tuhan. Dia tidak membuat siapapun memperoleh lebih sedikit atau membuat siapapun memperoleh lebih banyak. Tuhan itu adil kepada setiap orang. Dia mencukupi manusia tepat waktu sesuai kebutuhan, tidak membiarkannya kelaparan, kedinginan, atau kehausan, dan dia memuaskan kebutuhan hati manusia. Ketika Tuhan melakukan ini, apa yang Tuhan tuntut dari manusia? Tuhan mengaruniakan ini kepada manusia, jadi adakah keegoisan dalam Tuhan? Tidak. Tidak ada keegoisan sama sekali. Firman dan pekerjaan Tuhan adalah demi manusia dan dimaksudkan untuk menyelesaikan semua kesulitan manusia, sehingga manusia memperoleh kehidupan yang nyata dari Tuhan. Ini faktanya. Amin. Kasih Tuhan kepada manusia tanpa pamrih, tanpa cemar atau syarat. Iya. Tuhan tanpa pamrih menyediakan bagi semuanya. Dia bekerja keras untuk kita dan tidak mengharap imbalan. Hanya berharap kita mengejar kebenaran dan mengubah watak kita. Namun aku memperlakukan semua orang menurut kegunaan mereka. Jika mereka berguna, aku bersedia berkorban banyak. Kalau tidak berguna, tidak kupedulikan. Kalau tidak untung, aku tidak peduli. Tuhan Yesus berfirman, aku berkata kepadamu, sebanyak yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya kepadaku. Amin. Ya, orang di gereja yang paling tak menonjol sekalipun harus ditawari bantuan, asalkan mereka sungguh percaya Tuhan dan bukan antikristus. Membantu mereka artinya peka pada kehendak Tuhan dan mendapat perkenanannya. Iya.
terutama mereka yang dikejar PKT, yang tidak bisa kembali ke rumah. Kita harus perlakukan dengan baik dan pastikan mereka selamat. Ini adalah perbuatan baik. Iya. Orang yang mengikut Tuhan dalam situasi keras seperti itu adalah pengikut Tuhan yang sejati. Kita harus memperlakukan mereka dengan kasih. Jika kita perlakukan dengan dingin dan kita tolak, itu menggambarkan sikap kita terhadap Tuhan. Benar. Sikap orang terhadap orang lain menunjukkan kemanusiaannya. Benar sekali. Aku menyesal sekali. Kalau ada kesempatan bertugas lagi, aku tak akan egois dan tercela, atau hanya memikirkan kepentinganku sendiri. Aku harus berusaha keras menolong orang lain dan menjadi orang dengan kemanusiaan dan nalar. Syukur kepada Tuhan. Januari tahun ini, aku mulai bertugas lagi. Aku harus menyokong seorang saudari yang merupakan ancaman keamanan. Setelah semuanya, akhirnya aku punya tugas. Bagaimana kalau nanti aku dinyatakan terlibat? Aku sadar keadaanku itu tidak benar. Aku segera berdoa menghadap Tuhan untuk menanggalkan diri. Aku mau sekuat tenaga membantu dan menyokong dia. Dengan bertemu dan bersekutu bersama saudari itu, keadaan negatifnya berangsur berubah dan dia mau menulis artikel kesaksian. Bagus sekali. Iya. Saat sekuat tenaga membantu saudariku, aku merasa sangat tentram. Ya, syukur kepada Tuhan. Dulu, aku merasa tahan menderita bekerja keras, kemanusiaanku bagus, Iya. dan mengasihi orang lain. Melalui fakta, penghakiman, dan penyingkapan firman, akhirnya aku sadar, aku hanya mencari keuntungan. Aku tidak jujur ataupun baik hati. Iya. Aku dirusak iblis sampai menjadi tidak manusiawi. Penyingkapan firman Tuhan membuatku mengerti cara memperlakukan orang dengan kemanusiaan dan nalar. Itu membantuku dekat dengan yang lain tanpa mencari kepentingan sendiri. Tulus menyokong dan menolong saudara-saudariku. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan.